Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Masih semangat belajarnya? Semangat, Bu. Semangat. Ya, walaupun kita pelajaran bahasa Indonesia ya sekarang bertemu di jam-jam terakhir. Mungkin kalian sudah lelah dari pagi belajar, apalagi kalian sudah melakukan olahraga. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, silakan KM Rizky Febrian memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan Rizky. Untuk semuanya, marilah kita berdoa supaya kegiatan belajar hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Rizky. Nah, sekarang Ibu cek dulu ya kehadirannya. Yang pertama Adin, ada Adin? Hadir. Adin, ya terima kasih Adin. Jangan terlambat lagi Adin. Kemarin terlambat Iya, masuk. Bu. Kemudian Iya, yang mohon maaf tadi saya ke WC dulu. selanjutnya, ya Bima, ada Bima. Hadir, Bu. Endang. Endang mana Endang? Belum Endang masuk, Bu. ada? Belum masuk, Bu. Oh iya. Dia masih jajan, Bu. Tadi kelihatan masih di warung. Henry, ada Henry. Mana Henry? Ada, Bu. Henry. Terus Iso. Oh Iso. Iso kemana Iso? Bu. Sakit. Oh Iso yang sakit ya. Kemudian Nunung. Nunung ada Nunung? Hadir. Ya makasih Nung. Rizky Febrian. Hadir, Bu. Oh iya tadi yang memimpin doa ya. Rizky Fitriani. Rizky, ada Rizky Fitriani? Ada, Bu. Itu tidak Ada. mendengar. Bu. Hadir. Sri. Sri hadir? Hadir, Bu. Hadir. Yang terakhir Suryani. Pada Suryani. Hadir, Bu. Oh ya, terima kasih ya. Nah, untuk memotivasi kalian supaya kalian tidak lemas ya, walaupun belajar di sore hari ini. Nah, Ibu ingin kalian mengikuti apa yang Ibu ucapkan, ya. Paham? Jadi, mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Ya. Siap? Siap ya, Bu. konsentrasi ya. Konsentrasi dimulai. Ayam, Ayam. bebek, Bebek. ayam, Ayam. bebek, Bebek. bebek, Bebek. ayam. Ayam. Ada berapa bebek? Ada 1. Ada 4. Ayo, ada berapa bebek? 3. 3. Berarti kalian tidak konsentrasi. Tadi perintahnya apa? Kata Ibu. Ikutin Ibu. Iya, mengikuti yang apa yang Ibu ucapkan. Berarti kalau Ibu bilang ayam, Ayam. bebek, Bebek. Bebek. ayam. 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 Ada berapa ayam? Ada berapa Ada berapa ayam? ayam? Bagus, berarti kalian sudah konsentrasi. Ya, Adin, kenapa tertawa, Din? Baru sadar, Bu, saya. Mau ditiru, Cina, Berarti- Bu. Berarti Si Ari tadi mau tidak ditiru. konsentrasi ya kalian ya. Iya, Bu. Ini Iya. mah bobogohan Jadi wae, harus Bu. paham apa sih instruksinya gitu. Kuncinya itu ya untuk menguji konsentrasi. Ibu mau tanya, minggu kemarin kita sudah belajar apa ya? Belajar tentang Hikayat apa, Bu ya?
Tentang, ya Adi, masih tentang teks diskusi, yaitu tentang apa? Oh iya, itu Ya, betul. Kemarin kita belajar mengidentifikasi teks diskusi. Jadi apa yang diidentifikasinya? Yaitu pendapat. Masih ingat pendapat? pro dan kontra. Pendapat pro dan kontra. Ini yang dimaksud pendapat pro itu yang bagaimana, Endang? Ya, masih Itu ingat? yang setuju, Bu, yang setuju ya, terhadap betul. permasalahan yang disampaikan. Sebaliknya yang kontra? Kalau yang kontra menolak, itu, Bu. iya yang menolak. Ya, betul ya. Kemudian Ibu ingin kalian menampilkan atau berbagi informasi tentang apa yang telah Ibu tugaskan ya minggu kemarin. Ibu kan menyuruh kalian membaca. Kan membaca itu tidak harus dari buku ya. Ya, tidak harus dari buku. Sekarang banyak informasi-informasi yang berasal dari internet ya. Jadi ada literasi, tidak hanya dari buku ya, buku cetak yang ada di perpustakaan. Kalian bebas melatih literasi kalian misalkan melalui internet. Makanya ada literasi digital ya. Nah, ini Ibu ingin menagih hasil literasi kalian. Nah, berkaitan dengan materi yang ingin disampaikan sekarang. Nah, kemarin kan tugasnya tentang permasalahan-permasalahan aktual ya yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira kalian menemukan apa, misalkan dari internet, dari televisi, dari apa, tentang permasalahan aktual atau hangat yang terjadi di sekitar kita. Nah, coba siapa yang mau mengemukakan? Saya, Bu. Ya, boleh. Boleh, Henry. Silakan. Korea ada kemungkinan tidak lolos, Bu, ke babak 16 Oh, besar. iya. Karena sekarang musimnya Piala Dunia ya. Kemudian siapa lagi? Itu, Bu, kasus Brigadir Joshua, Bu, masih bergulir, Bu. Ya, itu salah satu isu istirahat belakangan ini ya. Terima kasih ya, sudah beberapa orang mengumpulkan hasil literasinya. Jadi sekarang kita akan belajar masih tentang teks diskusi ya, tapi menelaah. Kalau kemarin mengidentifikasi, sekarang menelaah. Apa yang ditelaah? Yaitu tentang masih pendapat pro dan kontra. Apa sih tujuannya untuk pembelajaran kali ini? Nah, ini ya. Bisa kalian lihat. Nah, ini tujuannya ya. Nah, yang pertama, siswa mampu menentukan pendapat dan argumen yang mendukung dalam teks diskusi. Yang kedua, sama ya, menentukan pendapat dan argumen yang kontra. Maaf, kalau tadi yang pro, yang kedua adalah yang kontra. Kemudian yang ketiga, nanti melalui kegiatan diskusi, kalian mampu ya menelaah pendapat dan argumen yang mendukung. Yang selanjutnya, yang keempat, nanti kalian mampu menelaah pendapat dan argumen yang kontra. Kemudian yang selanjutnya, kalian harus mampu menyimpulkan pendapat ya, dan argumen yang mendukung. Kemudian yang terakhir, melalui tanya jawab, nanti kalian mampu menyimpulkan pendapat dan argumen yang kontra. Untuk menguji pemahaman kalian tentang teks diskusi yang sudah diajarkan sebelumnya, ya, Ibu akan memberikan pretest, ya, linknya dikirimkan ke grup kelas. Silakan kalian mengerjakannya, mungkin cukup dalam waktu 5 menit, ya.
Boleh, silakan dimulai dari sekarang. Silakan. Bagaimana sudah? Sudah selesai? Udah, Bu. Udah, Ya. Bu. Saya belum, Bu. Dikit Nah, lagi. Ibu cek dulu ya. Siapa saja yang sudah? Adin belum ya, belum mengirimkan. Belum, Bu. 3 soal lagi, Bu. Ya, silakan. Waktunya tinggal 2 menit. Sudah, Bu. Saya sudah selesai. Ya, sudah. Adin sudah masuk, Nunung sudah masuk, Henry juga sudah. Oh ya, Endang sudah, semuanya sudah ya. Terima kasih sudah mengerjakan. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti silakan simak ya baik-baik videonya. Nanti kita akan diskusikan bersama berkenaan dengan masalah yang akan kita pecahkan nanti ya melalui video tersebut. Silakan disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita akan berdiskusi tentang penggunaan HP di sekolah. Kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini dapat mempermudah dan juga membantu kegiatan manusia mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya mempermudah dalam bidang pendidikan. SMP Negeri 10 Malang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang pada saat ini telah memperbolehkan siswanya untuk membawa HP ke sekolah, walaupun dengan berbagai macam persyaratan. Kebijakan ini memunculkan berbagai tanggapan dari warga sekolah, ada yang berpendapat setuju dan ada pula yang berpendapat tidak setuju. Dipersilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan pendapat atau argumennya masing-masing. Dipersilakan untuk Saudara Damar untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Saya berpendapat bahwa dengan diperbolehkannya siswa membawa HP ke sekolah dapat mempermudah siswa untuk mencari materi yang tidak tersedia atau tidak ada di buku paket. Dipersilakan kepada Saudara Nanda untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi menurut saya, dengan adanya penggunaan HP di sekolah, siswa cenderung tidak konsentrasi dalam belajar. Misalnya, saat guru menerangkan, siswa sibuk sendiri dengan HP-nya. Mereka tergoda dengan game online, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, atau aplikasi lainnya. Dipersilakan untuk Saudari Sabina untuk menyampaikan pendapat. Saya kurang setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Saudari Nanda. Karena menurut saya, dengan membawa HP ke sekolah dapat mempermudah siswa untuk mengabari orang tua jika ada perubahan jadwal pulang. Dipersilakan kepada Saudara Zabur untuk menyampaikan pendapatnya. Sedangkan saya berpendapat bahwa penggunaan HP juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial antar siswa, seperti siswa yang memiliki HP dengan harga mahal tidak mau berteman dengan siswa yang memiliki HP dengan harga yang murah. Dipersilakan untuk Saudara Yani menyampaikan pendapatnya. Sedangkan saya berpendapat membawa HP ke sekolah juga membuat waktu siswa tidak efisien dan efektif. Contohnya, jika ada jam kosong, siswa cenderung bermain game daripada belajar, sehingga tugas-tugas siswa terbengkalai. Dipersilakan kepada Saudari Jesselin untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, walaupun HP mempunyai dampak negatif, tapi HP juga mempunyai dampak positif. Contohnya, guru dapat memberikan pelajaran ke siswa melalui beberapa aplikasi. Contohnya seperti Google Classroom dan Edphotos. Dipersilahkan untuk Saudari Yasinta menyampaikan pendapatnya. Yang dikatakan oleh Saudari Jesselin memang benar.
HP dapat mempermudah guru untuk memberi tugas pada siswa. Tapi pada saat ini, banyak siswa yang menyalahgunakan hal tersebut dengan membuka HP untuk melihat situs-situs pornografi yang tidak sepantasnya diakses untuk usia anak SMP. Dipersilakan kepada Saudara Dimas untuk menyampaikan pendapatnya. Saya setuju dengan pendapat dari Saudara Yasinta dengan diperbolehkan membawa HP. Moral siswa dan sopan santun siswa semakin menurun. Misalnya saat guru lewat di depan siswa lebih sibuk dengan HP-nya masing-masing dibanding dengan menyapa dan lalu. Apakah sudah tidak ada yang ingin menyampaikan pendapat atau argumen masing-masing? Sudah. Berdasarkan hasil diskusi kali ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan HP dapat mendukung dalam proses belajar dan mengajar di sekolah. Dengan catatan, siswa harus lebih bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai dengan siswa membawa HP ke sekolah dapat menurunkan prestasi serta moralnya. Sekian diskusi kali ini kami tutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu videonya ya. Menurut kalian itu video tentang apa? Kegiatan apa? Diskusi, Kegiatan Bu. Diskusi, Bu. Ya, diskusi ya. Diskusi di sebuah ruangan kelas ya. Kemudian permasalahan apa yang mereka diskusikan? Tentang Tadi penggunaan diskusi HP. tentang apa? HP, Bu, masalah HP. Masalah HP. Ya, tentang masalah HP. Masalah HP yang bagaimana? HP digunakan untuk pembelajaran. Ya, berarti tidak. penggunaan HP di sekolah. Nah, berarti di sana itu ada berapa kubu? Tadi Ada 2 kubu. Ada dua, Bu. ya, tadi kan permasalahannya atau isunya itu tentang HP di sekolah, anak-anak membawa HP di sekolah. Nah, nanti dari diskusi tersebut muncul dua kubu atau dua apa ya, yang berseberangan. Ya, tadi ada yang menyatakan apa tentang pandangan mereka tentang HP, membawa HP ke sekolah. Ada yang pro, ada yang kontra ya, Bu. Oh, maksudnya pro itu apa? Mendukung. Mendukung, Bu. Seperti saya, Bu. Setuju ya tentang penggunaan HP di sekolah. Kemudian muncul lagi dari kubu yang lain, yaitu pendapat kalau tadi yang mendukung berarti kubu yang sebelahnya adalah menolak ya, atau tidak setuju, atau disebut juga apa? Argumen atau pendapat kontra, artinya tidak setuju terhadap penggunaan HP ya. Nah, tadi di dalam video yang tertangkap oleh kalian ungkapan setuju. Contohnya bagaimana ungkapan setuju atau pro? Kalau tidak salah melihat saya tadi mendengar yang setuju itu karena handphone itu bisa dipakai untuk belajar, Bu. Oh iya, berarti itu pernyataan atau pendapat setuju ya terhadap penggunaan HP di sekolah. Ya, itu contohnya ya. Kemudian pendapat tersebut diperkuat dengan alasan tadi ada ya dalam diskusi tersebut, misalkan setuju menggunakan HP di sekolah, alasannya kenapa ya, mengapa ya, tadi misalkan bisa lebih mempermudah ya belajar ya sekolah.
Ya, tapi di sisi lain tadi muncul dari mereka itu, yaitu pendapat kontra, ya. Berarti kontra itu berarti berseberangan ya dengan pendapat yang tadi. Contohnya, Adin, yang bagaimana yang kontra itu? Tadi kalau tidak salah dengar, Bu, ketika siswa memegang HP di sekolah, apabila ada guru yang lewat, dia tidak sadar, ya cuek saja terus memegang HP. Itu mungkin yang saya tangkap, Bu. Iya, itu ya contoh pendapat Dan kontra. ada yang disalahgunakan. Mungkin ketika kita belajar secara tatap muka ya, tidak melalui Zoom seperti sekarang, misalkan anak-anak di sekolah, kan sekolahnya ada yang membolehkan membawa HP, ada yang tidak membolehkan, misalkan kecuali di kondisi tertentu, misalkan pelajaran IPA atau apa atau bahasa Indonesia, misalkan membutuhkan teknologi bisa melalui gawai atau HP. Nah, di kondisi-kondisi tertentu dibolehkan ya. Tetapi ada juga sekolah yang misalkan membolehkan setiap hari anak itu membawa HP ke sekolah. Jadi ada dua pendapat ya, yang setuju dan tidak setuju, atau disebut juga pendapat pro dan pendapat kontra. Nah, dalam setiap tadi dalam pendapat pro kemudian pendapat kontra itu harus disertai dengan alasan ya, alasan yang mendukung terhadap pendapat tersebut. Misalnya tadi disebutkan oleh Bima ya, bahwa setuju membawa HP ya, karena alasannya untuk memperlancar proses belajar mengajar ya, apalagi tuntutan zaman sekarang ya, yang sekolah-sekolah yang sudah menerapkan IT ya di sekolahnya. Itu jelas HP itu atau gawai itu sebuah kebutuhan untuk menunjang pembelajaran di kelas. Tapi ada sisi lain, misalnya yang tidak setuju dengan alasan-alasan yang tadi ada yang muncul dalam diskusi ya. Di antaranya mengganggu konsentrasi, apalagi mengganggu konsentrasi. Kalau bawa HP kan itu sibuk ya. Misalkan guru sedang menerangkan, sibuk, misalkan lihat HP, lihat apa. Mungkin itu alasan-alasan bagi mereka yang tidak setuju bahwa penggunaan HP di sekolah ya. Nah, di bagian akhir tadi kalian simak ya, menyimaknya di bagian akhir. Nah, ada apa itu dari kedua argumen yang pro dan kontra itu di bagian akhir ada apa? Sri? Ada Simpulan dari apa? Dari hasil diskusi, Bu. Ya, hasil diskusi. Tadi hasil diskusinya ada pendapat pro, ada pendapat kontra. Nah, dari kedua pendapat itu diambil kesimpulannya ya, berupa misalkan solusinya apa dari kedua pendapat tadi ya. Tadi simpulannya apa yang kalian simak? HP itu punya sisi baik dan sisi buruknya, Bu. Ya. Terus? Mungkin seperti ini, Bu. Ya, boleh Bima, boleh. Silakan. Penggunaan handphone di sekolah itu kesimpulannya ya yang seperti dikatakan Sri tadi, Bu. Ada baik dan ada buruknya. Tapi kalau untuk penggunaannya dipakai zaman sekarang akan kebanyakan yang baiknya, Bu, karena dipergunakan untuk belajar. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
penggunaan HP di sekolah itu ya bisa digunakan asalkan dengan mempertimbangkan dari dampak negatif dan positifnya. Nah, itu seperti itu yang ada dalam video. Kemudian Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya, beberapa kelompok nanti untuk mengerjakan LKPD ya, mengerjakan LKPD. Nanti LKPD-nya Ibu bagikan ke grup WA dengan bahan ajarnya ya. Nanti kalian silakan buka ya grup WA-nya untuk membaca bahan ajar tentang teknologi. Kemudian kalian nanti mengisi LKPD-nya ya. Nah, sekarang Ibu bagi dulu kalian menjadi 2 kelompok, bagiannya diundi ya. Ibu pilih dulu ya untuk ke kelompok 1. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya ya. Nah, ISO ya kelompok 1. Baik, Bu. Untuk kelompok 2. Bima, silakan bergabung bersama ISO. Ya. 1. Siap, Bu. Yang selanjutnya untuk kelompok 1 Adin ya, Adin silakan bergabung dengan temannya di kelompok 1. Belum, Bu. Ya. Udah 3 orang ya? Ya, Suryanis di kelompok 1 silakan masuk bergabung ke kelompoknya. 1 lagi ya, berarti nanti sisanya di kelompok 2. Endang, silakan masuk ke kelompok 2 ya. Iya, Bu. Kelompok 2. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Ada? Ada, Bu. Ada. Nah, ya, Ibu tayangkan lagi ya bahan ajarnya. Bahan ajar tentang teks diskusi. Ini KD-nya ya, menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual ya. Nah, kemudian apa itu teks diskusi? Tertutup, maaf ya. Nah, ini ya. Mulai dari pengertian apa itu teks diskusi, yaitu teks yang berisi paparan suatu permasalahan, perbedaan pendapat yang terjadi. Nah, seperti tadi ya, perbedaan pendapat yang terjadi. Nah, tadi ada pro dan kontra ya, serta penyelesaian ya yang merupakan jalan keluar dari perbedaan pendapat yang ada dalam teks tersebut. Jadi seperti tadi ya, di akhir itu ada simpulan ya, seperti tadi ini merupakan jalan keluar. Jadi disimpulkan dari 2 pendapat yang berbeda tadi ya. Dicari jalan keluarnya apa? Nah, itu melalui simpulan ya. Kemudian yang selanjutnya simpulan. Nah, ini ya. Tentang struktur teks diskusi. Kenapa di sini dibahas struktur? Karena yang tadi ini, yang ini ya. Argumen mendukung, argumen menolak. Nah, ada di sini
Berarti ini adalah bagian dari struktur teks diskusi. Adanya pendapat mendukung yang tadi ya, yang pro dan pendapat kontra. Tadi dalam video yang tadi ya tentang penggunaan HP di sekolah. Nah, jadi ini yang menjadi telaah kita hari ini yaitu tentang pendapat pro dan pendapat kontra ya. Tapi sebelumnya, sebelum ada ini di bagian isi itu ada bagian pendahuluan atau disebut juga isu ya. Disebut juga isu. Tadi isunya apa? Permasalahannya apa? Ada yang dalam video diskusi tadi yaitu tentang permasalahan penggunaan HP di sekolah ya karena itu di bagian pendahuluan. Kenapa misalkan ada isu tentang kemajuan teknologi sekarang yang semakin canggih ya, di antaranya penggunaan HP. Nah, itu di bagian pendahuluan. Kemudian yang kedua yang menjadi struktur teks diskusi itu adalah isi. Nah, dalam isi ini ada dua. Ada pendapat pro dan pendapat kontra. Ya. Nah, itu masuknya ke dalam bagian isi. Nah, nanti dari kedua bagian isi ini ada pendapat pro dan pendapat kontra, itu akhirnya disimpulkan. Apa jalan keluarnya dari kedua pendapat ini? Nah, disimpulkan di bagian akhir. Itu tentang struktur teks diskusi. Jadi argumen ini masuk ke dalam struktur teks diskusi ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Barangkali ada yang belum dipahami. Nanti sebelum mengerjakan LKPD-nya, silakan. Ada yang bertanya. Adin, boleh Adin? Bu, pendahuluan Bu itu seperti apa Bu? Iya, pendahuluan. Maksudnya seperti apa contohnya? Iya Bu. Oh iya, jadi pendahuluan ini jadi pembatasan masalah ya. Jadi masalah apa yang akan didiskusikan ya. Seperti tadi ya, seperti dalam video misalkan pendahuluannya ada tentang tentang kemajuan teknologi sekarang ini yang semakin canggih ya, diantaranya adalah tentang HP, penggunaan HP. Nah, itu contoh pendahuluan. Jadi dibatasi apa yang mau misalkan didiskusikan, ada pro dan kontra ya. Jadi harus masalah harus masalah-masalah yang aktual. Aktual itu artinya apa? Masih hangat ya Bu ya? Hangat saat ini Bu. Ya, betul, bagus ya. Ya, Nunung betul. Jadi saat ini jadi hangat ya, yang sedang hangat diperbincangkan. Terus yang selanjutnya ya tentang ciri kebahasaannya ya. Walaupun misal KD-nya tentang menelaah pendapat pro dan kontra, tapi ini disisipkan karena biasanya dalam teks diskusi itu ada ciri kebahasaan tertentu terutama misalkan dari ini. Nah, dari segi konjungsi ya, biasanya yang menggunakan konjungsi pertentangan dan perbandingan ya. Contohnya bagaimana? Kan ini kan dalam teks diskusi itu ada dua hal yang berlawanan ya, pendapat yang berlawanan. Maka sering digunakan konjungsi pertentangan. Contohnya konjungsi pertentangan itu bagaimana? Sebaliknya mungkin ya Bu. Baliknya. Sebaliknya itu masuk tidak Bu? Sebaliknya. Namun ya. Namun ya. Pertentangan ya. Namun. Jadi mempertentangkan dua hal. Nah, digunakan konjungsi pertentangan. Kemudian perbandingan. Perbandingannya bagaimana? Perbandingannya bagaimana? Jadi membandingkan dua hal. Iya. Umpamanya mungkin ya Bu ya. Umpamanya masuk tidak? Ada yang kalau umpamanya? Atau ya Bu ya. Atau masuk perbandingan? Masuk Kalau Bu atau ya. biasanya
termasuk konjungsi pilihan ya. Iya. Oh, Oh, ini salah ya, atau Bu, ya? ini. Nah, seperti itu ya. Jadi konjungsi pertentangan itu contohnya namun, tetapi ya. Nah, kalau perbandingan misalnya daripada, kan membandingkan dua hal ya, daripada. Iya Nah, daripada. itu salah satu contohnya ya, termasuk ciri kebahasaannya menggunakan konjungsi. Kata emotif, ya kata emotif juga masuk ke dalam ciri teks diskusi. Yang bagaimana kata emotif itu? Yaitu kata yang mewakili apa? Melibatkan pikiran pembaca ya. Melibatkan pikiran pembaca, misalnya misalkan ada kata berbahaya, unik ya, sejuk, lembut, itu kata-kata emotif. Kemudian bahasanya evaluatif. Gimana yang bahasa evaluatif itu? Yaitu untuk mengkaji argumen tadi ya. Jadi mengevaluasi. Nah, seperti itu. Kemudian modalitas. Kalau modalitas itu adalah derajat apa? Ada yang tahu modalitas? Derajat ke contohnya modalitas, ada yang tahu? Modalitas lupa lagi, Bu. Ada yang tahu mungkin yang lain? Seling? Modalitas nggak tahu, Bu. Ya, gini kalau belum paham. Jadi modalitas itu derajat kepastian ya, misalnya belum pernah, itu kan? Ya. Atau apa? Dapat, akan, mesti. Nah, itu kan menunjukkan kepastian ya, akan, mesti, pernah, seperti itu ya, disebut modalitas. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tentang pendapat pro, kemudian pendapat kontra, ada yang ditanyakan? Kalian paham tentang argumen pro atau argumen kontra, paham? Paham. Kalau Suka bingung, Bu. paham, sekarang Ibu lanjutkan kalian mengerjakan LKPD-nya. Silakan ya, sudah dibagikan ke grup A. Silakan. Kalian berdiskusi dengan kelompok yang sudah Ibu tadi berikan ya. Silakan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang LKPD-nya silakan kerjakan. Ikuti petunjuknya ya. Ikuti, baca petunjuknya, kemudian kalian kerjakan dalam kelompok ya. Karena nanti ada bacaan ya, tadi bacaannya tentang tadi yang sudah di-share ya, ada pemberian izin kendaraan bermotor pada anak ya. Ini LKPD-nya ya, sudah dibuka ya. Kemudian yang tadi, yang bacaannya yang tadi, ada tadi ya. Silakan kalian cari dari bacaan tadi. Judul teksnya pemberian izin kendaraan bermotor kepada anak ya. Silakan kalian cari pendapat setuju dan tidak setujunya dari teks yang tadi ya. Apa ada kesulitan untuk mencari argumen pro dan kontranya? Bentar, Bu, lagi menelaah, Bu. Ya, jadi yang penting kalian itu paham ya, kalimat yang setuju itu seperti apa, kalimat yang tidak setuju itu seperti apa ya. Seperti dalam diskusi tadi kan ada anak yang mengatakan, maaf saya tidak setuju dengan pendapat anak titik anu ya, titik-titik misalkan, dan bla 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 seperti itu. Itu berarti tidak setuju. Masuknya ke argumen kontra ya. Semua diharapkan terlibat, jangan hanya
mengandalkan satu orang, misalkan ya. Bagi-bagi tugas ya, misalkan kelompok yang pertama tadi, misalkan Adin kebagian cari pro-nya atau bagian yang lainnya ya, termasuk bagian isunya boleh ya, bagian isunya dicari karena teks diskusi itu adalah teks yang utuh ya, ada apa? Ada strukturnya. Kalau misalkan kalian bayangkan kalau tidak ada salah satu misalkan ya, kan pendahulunya tidak ada, langsung aja ke bagian pro kontra. Nah, itu seperti itu ya. Kalian terbayangkan seperti apa? Ibarat meja ya, tidak ada kakinya misalkan satu. Seperti apa ya yang terjadi? Jadi nanti kalian menelahnya bagian isu ya, bagian isu atau pendahuluan dari teks tadi. Kemudian bagian isi yang terdiri dari dua bagian, argumen pro, argumen kontra ya, dari teks yang tadi. Boleh kelompok yang sudah boleh mempresentasikan. Jadi paragraf mana ya, dibacakan paragrafnya yang termasuk isu, bacakan sampai paragraf berapa. Kemudian bagian apa? Bagian pendapat pro-nya paragraf berapa dibacakan ya paragrafnya, kalimat-kalimatnya. Jadi nanti terlihat oh ini bagian pro-nya, ini kalimat kontranya. Kemudian diakhiri dengan simpulan. Simpulannya apa ya? Dari permasalahan yang ada dalam teks yang telah Ibu berikan. Hasil kerja kelompok kami setelah menganalisis bersama-sama, menelaah untuk struktur isunya, yaitu ada di paragraf pertama yang menjadi pokok isunya itu adalah banyaknya pendapat berbeda di masyarakat mengenai anak-anak yang mengendarai sepeda motor, baik yang telah memiliki SIM maupun yang tidak memiliki SIM. Ya. Itu isunya, Bu. Ya, Yang terus kedua, bagian ya. argumen mendukungnya yaitu yaitu ada di paragraf kedua, Bu. Ya, ya. Paragraf kedua yaitu yang isinya ada beberapa alasan orang tua untuk mengizinkan kepada anaknya itu supaya anaknya melatih lebih mandiri, Bu. Ya. Yang kedua, membantu orang tua seperti pergi ke sekolah sendirian, mengantar orang tua, saudara, atau ke suatu tempat, dan membuat orang tua tenang karena tidak perlu menggunakan ojek atau ojek orang lain atau kendaraan umum dengan pengarahan yang baik oleh orang tua. Jadi itu, Bu, argumen mendukungnya. Jadi seorang tua mendukung anaknya pergi ke sekolah dengan alasan-alasan tertentu. Nah, yang menentangnya, Bu, hasil kelompok kami, yaitu sebagian masyarakat menganggap anak atau pelajar itu belum layak dengan alasan belum cukup umur karena belum mendapatkan surat izin mengemudi dan belum paham akan aturan lalu lintas yang ada di jalan. Dan kesiapan mental anak belum cukup mengendarai kendaraan di jalan. Biasanya kan anak muda itu kan suka kebut-kebutan yang akan mengancam keselamatan mereka sendiri, Bu. Oh iya, ya. Itu ya akan menentang. Argumen menentangnya. Sedangkan bagian terakhirnya yang mana? Kesimpulannya itu ada berapa terakhir, Bu? Oh iya, coba dibacakan. Ya, pada prinsipnya sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan pelanggaran berlalu lintas dan aksi kebut-kebutan di jalan dapat diberikan untuk membuat jerah pelakunya. Namun, pemberian sanksi yang salah juga dapat menyebabkan anak menjadi lebih berani dan nakal. Sebenarnya yang paling penting adalah peranan orang tua dan masyarakat dalam mengawasi tindakan anak. Pemberian izin mengendarai kendaraan dengan alasan yang tepat juga dapat menjadikan anak belajar bertanggung jawab. Itu mungkin, Bu, berhasil diskusi kelompok kami
Ya, terima kasih untuk kelompok Ain. Kelompok yang satunya lagi, ada tambahan atau misalkan komentar? Silakan. Setuju dengan apa yang Adin presentasikan barusan. Oh ya, jadi tadi sudah ada ya, isunya sudah ada, argumen menentangnya ada, argumen setujunya ada, kemudian simpulannya juga ada, jadi sudah lengkap. Nah, sekarang kalau sudah, kira-kira ada tidak yang kalian belum pahami dari pembelajaran ini? Sudah paham, Bu. Nah, ya, Sudah paham, tentang Bu. ya, terima kasih. Berarti kalian semua sudah paham ya tentang pendapat pro dan pendapat kontra dalam sebuah teks diskusi ya. Nah, jadi nanti kalian itu tidak salah pengertian lagi ya. Tidak salah pengertian lagi bagaimana membedakan sebuah pendapat dalam sebuah teks diskusi ya. Kalau sudah kalian paham, nah untuk menguji pemahaman kalian akan pembelajaran Ibu hari ini, silakan kalian kerjakan soal post-testnya ya, soal post-testnya. Nah, Ibu harapkan soal post-testnya tadi ada peningkatan daripada soal pretest yang telah kalian kerjakan di awal tadi. Ibu bagikan ya soal post-testnya. Ya, Bu. Silakan bisa dibuka linknya. Silakan isi dalam waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Ini ada yang sudah nih, sudah masuk. 2 orang ya. Rizky, Febrian udah masuk. Rizky, Fitriani sudah. Nanti tinggal berapa orang lagi ya? Saya sudah, Bu. Ya, bentar. Ibu Nunung juga sudah. Oh ya, baru masuk ya, Nung ya. Iya, Bu. Ya, Adin Saya sudah. juga sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sudah ada. Udah ya, semuanya sudah lengkap ini Ibu cek. Sudah lengkap? Udah, Bu. Udah ya? Nah, berarti kita selesai mengerjakan post-test. Nanti untuk pertemuan yang akan datang masih tentang teks diskusi. Tapi nanti kalian belajar membuat ya, menyusun teks diskusi. Kalau sekarang menelaah teks diskusi, nanti pada pertemuan yang akan datang kalian belajar menyusun teks diskusi ya. Nah, rupanya cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kalian sudah mengerjakan post-test ya. Nah, sekarang Ibu harap sebelum pelajaran ini ditutup, Ibu harap kalian tetap semangat ya, tetap semangat belajar walaupun di bagian detik-detik terakhir, bagian terakhir ya, salam bahasa Indonesia di bagian terakhir. Kemudian ditingkatkan lagi ya literasinya, baik di rumah, di sekolah ya. Tetap kalian semangat. Masih semangat? Semangat ya? Masih, Bu, masih. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.